Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Eka. Hello, how's your life? I hope you are in good condition. Stay healthy and stay strong for learning English. Baiklah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 7 dengan tema Adjective of Quality atau kata sifat yang menunjukkan kualitas. Introduction to Descriptive Text. Perkenalan kepada teks deskripsi. Namun sebelum itu kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Learning Objectives. After watching this video, probably you can mention adjectives of quality to describe animals, people, or things, and you can identify the use of to be in the adjectives of quality sentences. Jadi, setelah menonton video kali ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan kata sifat yang menunjukkan kualitas untuk mendeskripsikan binatang-binatang, orang-orang, atau benda-benda. Dan kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi penggunaan dari to be di dalam kalimat-kalimat kata sifat yang menunjukkan kualitas. Baiklah, sebelum itu kita perhatikan gambar berikut ini. Ada teman-teman kita yang sedang nongkrong di taman nih. Mereka bercakap-cakap. Kita lihat apa saja yang mereka katakan. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Look, there are butterflies. They are pretty. There are garbage cans too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. I do too. This is a wonderful park. Ya, Mister artikan sedikit bahasa Indonesianya. Taman ini teduh dan bunga-bunga berwarna. Saya suka taman ini. Lihat, ada kupu-kupu. Mereka cantik ya. Ada tong sampah juga. Kita bisa menjaga taman ini bersih. Saya suka belajar di sini. Cuacanya sangat bagus. Ini adalah taman yang sangat indah. Saya juga. Ini adalah taman yang sangat luar biasa. Seperti itulah kira-kira apa yang mereka bicarakan. Dari sana kita ketahui bahwa mereka sedang mendeskripsikan keadaan taman yang sedang mereka tempati. Nah, Mister menemukan kata-kata yang mewakili deskripsi mereka yang disebut dengan adjectives atau kata sifat. Ada apa saja? Yang pertama, shady, teduh. Dan yang kedua ada colorful, berwarna atau penuh warna. Kemudian pretty, cantik atau indah. Clean, bersih. Ada lagi nice, bagus sekali. Beautiful, cantik atau indah. Dan yang terakhir ada wonderful, sangat bagus atau luar biasa. Nah, dari sana kata sifat tersebut ya, tujuan kita untuk mempelajari kata sifat yang menunjukkan kualitas, kita harus tahu dulu kata sifat itu apa. What is adjective? Apa itu kata sifat? So, adjective atau kata sifat adalah salah satu jenis kata yang digunakan untuk memberikan keterangan sifat dari sebuah benda yang letaknya berada sebelum kata benda atau noun. Kita sudah belajar noun di video sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar adjective, kata sifat. Terutama adjective of quality, kata sifat yang menunjukkan kualitas. Baiklah, jadi kata sifat ini biasanya terletak sebelum noun yang mau kita terangkan. Contoh, this park is shady. Nah, ini
kata sifatnya di akhir ya, tapi bisa juga sebelum kata benda. This park is shady. Jadi taman ini teduh. Tadi ada ya kalimatnya. Adjective of quality. Jadi apa sih adjective of quality itu? Nah, adjective of quality adalah kata sifat yang menunjukkan mutu atau kualitas dari suatu benda yang memberikan karakteristik terhadap noun atau kata benda. Nah, jadi contohnya yang seperti bisa bilang tadi, kata sifatnya sebelum kata benda nih. Tapi bisa juga ternyata di akhir kalimat ya. Tergantung struktur kalimatnya. Contohnya a beautiful girl. Seorang perempuan cantik. Beautiful itu cantik, kemudian girl itu perempuan. Seorang. Jadinya seorang perempuan cantik. Bukan diartikan seorang cantik perempuan. Biasanya dibulak-balik ya. Artinya dibulak-balik untuk bahasa Indonesianya. Contoh yang kedua, a cute rabbit. Seekor kelinci lucu. Bukan seekor lucu kelinci, tapi seekor kelinci lucu. Nah, ini yang sebelum kata benda. Tadi yang di akhir kalimat, contohnya. Sekarang sebelum kata benda. Nah, untuk menggunakan adjective of quality, kita butuh yang namanya to be present. Apa itu to be present? Ya, to be present merupakan kata yang berfungsi sebagai kata penghubung antara subjek dengan objek atau pelengkap kalimat. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin tidak ada kata kerjanya ya. Nah, untuk melengkapi satu kalimat tersebut, menyempurnakan kalimat tersebut di bahasa Inggris bisa dengan menggunakan to be present. To be present ada 3. How many? Yes, there are 3 to be present. Yaitu are, am, dan is. Are, am, dan is. Itu adalah to be present. Atau kita satukan supaya kalian gampang menghafalnya. Aramis. Kalau dalam bahasa Sunda itu aramis apa ya? Manis. Aramis tuh aramis apa ya? Ya, aramis itu di bahasa Sundanya artinya pada manis-manis seperti itu ya. Jadi untuk kalian biar gampang menghafalnya, to be ada berapa? Oh, ada 3 aramis. Are, am, dan is. Oke, sip. Ya, to be digunakan untuk menyesuaikan subjek yang mendahului di dalam kalimat. Mendahuluinya di dalam kalimat. Oke, to be present yang tadi ya, are, am, is itu harus sesuai dengan subjeknya yang mendahuluinya. Subjek itu kan kita sudah belajar ya kemarin. Ada I, you, we, they, Rio, and Susan. Nah, itu subjek yang bersifat plural. Kecuali I ya, I itu saya. You, we, they, Rio, and Susan itu plural, jadi subjeknya subjek yang banyak. Kalau I itu untuk diri sendiri saya. Ya. I itu artinya saya, kemudian to be-nya ini harus tetap, yaitu am. Jadi am itu hanya milik saya, ya. I am harus tepat nih penggunaan to be-nya. Kemudian you, we, they, Rio, and Susan itu to be-nya menggunakan are. Karena mereka plural, ya. Karena mereka plural, jadi menggunakan are. Kemudian she, he, it atau nama satu orang, Rio, itu menggunakan is. Karena ini adalah subjek tunggal atau singular subject. Itu menggunakan is. Ya, ini tunggal. Ini she, he, it artinya dia semuanya. Cuman beda untuk penggunaannya. Ini menunjukkan dia perempuan, dia laki-laki, dia benda atau binatang atau yang tidak diketahui. Kemudian nama satu orang, Rio contohnya, atau nama hewan, the cat, ya, atau the rabbit. Nah, itu juga pakai is. Jadi I am, you are, we are, they are, Rio and Susan are, she is, he is, it is, Rio is. Nah, seperti itu. Gampang kan untuk menghafalnya?
Kalian harus catat ini. Ini sangat penting sekali ya, supaya kalian tidak tertukar. Karena tidak boleh nih M digunakan untuk UM. Wow. Nanti orang Inggris UM. Jadi kalian harus tepat untuk menggunakan to be-nya sesuai subjek yang mendahuluinya. Dia singular, plural, atau I. Oke? Contohnya, example, I am tall. Saya tinggi. Nah, ada M-nya ya, I am. Tidak IR, tapi I am tall. Kemudian, they are fat. Mereka gemuk. Nah, they kan mereka banyak tuh, mereka banyak ya. Nah, itu plural. Subjek yang apa tuh, jamak. Pakai are. Harus pakai are. Jangan they am atau they is. Ya, tapi they are fat. Mereka gemuk. Bagaimana untuk yang is? Yang is tadi contohnya Rio ini ya. Rio is handsome. Rio tampan. Wow ya. Rio is handsome. Rio tampan. Jadi tidak bisa memakai am atau are. Rio am handsome. Rio are handsome. Emang Rio ada berapa pakai are? Nah, karena Rio-nya cuma ada satu, dihitung tunggal satu, maka harus pakai is. Gitu ya. Jadi membedakannya antara jumlah subjeknya ya. Kalau jumlahnya lebih dari satu pakai are, kalau jumlahnya hanya satu pakai is. Kemudian kalau I, am itu mah, karena am hanya untuk I. Baik. Nah, di sini juga bisa menggunakan pronoun ya, ini subjek pronoun. Jadi diganti dengan this atau that atau this atau those ya. This, that, this, those. Ini artinya sama ya. Kalau this itu artinya ini, that itu, this ini, those itu. Bedanya hanya jumlah yang membedakan mereka. Untuk singular mereka itu menggantikan benda yang satu ya, benda yang tunggal. Untuk plural benda yang jamak. Misalkan kita mau menunjuk benda satu ya, misalkan HP ini satu benda. This. Nah, ini. Tapi HP-nya ditambah satu jadi dua. Nah, tulisannya jadi seperti ini. This gitu ya. Nah, to be-nya juga harus diperhatikan. Untuk singular, Mr. katakan tadi itu memakai is. Kemudian untuk plural itu memakai are. Ya, these, those, are. Gitu. This is, that is. Kalau that kan itu ya, menunjuk benda yang jauh. This is, that is. Kemudian these are, those are. Kalau this ini sama sih pengucapannya, beda di panjangnya. Biasanya untuk this itu pengucapan this pendek. Kalau ini these ya. Nah, harus diingat, oke? Contoh nih, this park is shady. Taman ini teduh. Kalimat yang tadi ya. Kemudian kalau misalkan bendanya banyak ya, those cats are cute. Nah, ada kucing-kucing di sana jauh ya. Kita tunjuk those cats. Karena lebih dari satu cats ya. Jadi itunya tidak pakai that cats, tapi those cats are cute. Nah, artinya subjeknya itu jamak. Kucing-kucing itu lucu. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Nah, notes, catatan. Di sini Mister punya catatan untuk adjective of quality, kata sifat yang menunjukkan kualitas. Kalau kalian ingin membuat kalimatnya, biasanya ada kalimat seperti ini contohnya. Risma's cat is cute. Ada koma s atau apostrophe. Kemudian diikuti kata benda. Nah, ini artinya bukan is ya, bukan is yang disingkat, tetapi itu mempunyai makna tersendiri. Kucingnya Risma lucu. Jadi artinya itu nya, menandakan bahwa kata benda setelahnya itu adalah milik subjeknya. Kucingnya Risma. Nah, seperti itu ya.
Koma S setelah noun atau kata benda bermakna kepemilikan bisa diartikannya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menerangkan bahwa itu mobilnya Budi, berarti mobilnya Budi berarti namanya dulu Budi, S, car. Budi's car. Mobilnya Budi. Nah, artinya gitu. Jadi bukan is ya. Kalian harus hati-hati nih. Ini artinya is atau kepunyaannya ya. Nah, seperti itu ya. Exercise. Nah, latihan. Di sini Mister punya subjects dan adjectives-nya. Punya subjek dan kata sifatnya. Subjeknya misalkan di sini ada Baim yang kata sifatnya itu fat. Coba dibikin kalimat yang menunjukkan kualitas, adjective of quality. Kemudian contohnya ada dua orang badut, the clowns. Adjectives-nya adalah funny, ya. Funny itu lucu. Nah, catatan juga nih, lucu, funny itu bikin ketawa lucunya ya, bukan lucu cute kayak gemoy gitu. Kalau cute baru gemoy ya, lucu-lucu yang gemoy menggemaskan. Kalau funny lucu yang bersifat agak negatif, yaitu lucu yang ditertawakan, seperti itulah. Kemudian Uncle Ben, Uncle Ben, paman Ben, dan kata sifatnya strong. Lagi angkat beban. Coba dibikin kalimatnya bagaimana nih? Jadi adjective of qualities, ya. Ditambah apa? Silakan dibuat 3 soal ini menjadi kalimat yang utuh dan kalian komentar di bawah ini untuk mengerjakan tugasnya. Apakah kalian sudah menyimak video ini dengan seksama atau masih bingung ya? Nah, bisa menunjukkan apa kalian sudah paham atau belum. Baiklah, thank you very much for watching my video. Terima kasih sudah menonton video Mr. Eka. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Dan jika masih kebingungan, silakan bertanya saja di kolom komentar. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bye-bye.